kasih tanpa batas. Ada banyak orang dalam hidup ini seringkali menjalani kehidupannya sehari-hari, rutinitasnya sehari-hari, kemudian lupa apa yang menjadi esensi utama, apa yang menjadi motivasi dasar ketika kita melakukan semua aktivitas kegiatan kita sepanjang hari, sepanjang hidup kita mungkin sekalipun. Banyak orang berpikir kalau sudah sekolah lalu dia harus mengejar segera lulus, dapat gelar, kalau sudah dapat gelar lalu apa? Bekerja. Kalau sudah kerja, mereka berpikir dia harus mencapai banyak mimpi-mimpi, gitu, cita-cita yang harus dia capai. Mungkin waktu kecil, mungkin waktu dia selama dia berjalan dalam pendidikan itu dia punya mimpi, dia punya cita-cita. Tapi nggak banyak orang yang ketika dia punya cita-citanya itu dia mendasari semuanya itu dengan kasih Tuhan. Aku mau mengerjakan semuanya dengan kasih Tuhan. Sehingga seringkali waktu kita melakukan semua aktivitas kita, mungkin sebagian dari saudara semua kita diberi kesempatan boleh melayani Tuhan. Bahkan ketika kita melayani Tuhan, seringkali motivasi dasar kita bukan lagi karena kita mengasihi Tuhan. Bukan lagi karena kasih Kristus itu besar dalam diri kita lalu kita punya tekad untuk aku mau melayani Tuhan. Karena kasih Tuhan besar dalam hidupku. Apalagi yang aku bisa lakukan untuk membalas kasih Tuhan. Selain aku memberikan hidupku dan aku melayani Tuhan. Bukan lagi itu. Tapi pelayanan menjadi sesuatu yang menurut kita adalah sebuah pencapaian gitu. Kalau aku melayani maka aku mencapai sesuatu. Kalau aku berhasil di pekerjaanku maka aku mencapai sesuatu. Kalau aku dipercaya ini, dipercaya itu dan lain sebagainya maka aku mencapai sesuatu. Dan itu memuaskan kita dan kita merasa sudah cukup. Sedangkan firman Tuhan berkata bahwa segala sesuatu dimulai oleh karena kasih Tuhan dalam hidup kita. Tanpa kasih Tuhan, saudara dan saya mungkin hari ini gak ada di tempat ini. Tanpa kasih Tuhan, saudara dan saya tidak bisa berjumpa dengan Dia karena Dialah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Dialah yang mencari kita, menyelamatkan kita. Bukan kita yang mencari Allah. Kekristenan tidak bicara tentang manusia yang sedang mengejar mencari Allah, bukan. Tapi Allah yang mencari manusia. Kalau saudara lihat di Taman Eden waktu manusia diciptakan dengan semuanya sempurna. Hari pertama sampai hari terakhir diciptakan selalu diakhiri dengan kalimat Allah yang berkata semuanya apa? Baik. Semuanya baik. Dan kalau Allah yang menciptakan maka bukan saja baik saudara. Tapi sempurna. Manusia ada di tempat yang sempurna diciptakan oleh Allah. Tapi perhatikan ketika manusia jatuh dalam dosa. Yang pertama yang terjadi bukan manusia lari kepada Allah untuk bertobat atau minta maaf, minta ampun, minta maaf, enggak. Tapi Allah yang mencari manusia. Firman Tuhan berkata Allah berjalan di taman itu lalu mencari dan bertanya, Adam, di manakah engkau? Allah yang mencari. Semuanya dimulai, kenapa Allah yang mencari? Semuanya dimulai oleh karena Allah kasih kepada saudara dan saya. Amin. Mari kita buka firman Tuhan, tidak ada ayat yang jauh lebih indah dibanding satu perikop ini. Di pasal ini, 1 Korintus pasal 13 yang berbicara secara gamblang, secara jelas mengenai apa itu yang disebut dengan kasih. Karena ayatnya banyak, saya ingin membacanya dengan bergantian bersama dengan saudara semua ya. Saya ayat 1, saudara ayat 2, demikian seterusnya. Nanti ayat yang terakhir, ayat ke-13 kita akan baca sama-sama. Saya berdoa, saya berharap saudara bisa mengikuti dan ikut membaca bersama dengan saya supaya enggak kelewatan. Oke? Siap semua? 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Perhatikan firman Tuhan ini. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. 2. Sekalipun aku mempunyai karunia. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna. Aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan berhenti. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna itu tiba, maka yang tidak sempurna itu akan. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak.
Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang sama-sama. Tetapi nanti kita akan bersama-sama 2, 3. Demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Yang percaya katakan amin. Saya pikir firman ini sudah sangat jelas, sangat gamblang sekali. Ya, kalau saudara baca, nggak perlu ada orang yang menjelaskan pun, saudara baca berulang kali dari ayat 1 sampai 13, saudara akan mendapati apa kasih menurut versi Allah. Apa kasih menurut definisi dari surga. Karena ada banyak definisi tentang kasih, saudara. Nah, oleh sebab itu, izinkan saya sedikit aja membantu saudara untuk memperjelas. Karena kita baca ayat 1 sampai 13 ini dibagi dalam 3 segmen. Ya, saya mau, ini khotbah tekstual, saudara, kontekstual. Jadi ada beberapa konteks yang akan kita pelajari. Setidaknya 3 segmen. Ya. Yang pertama saya beri judul kasih menjadi alasan utama. Itu ada di ayat 1 sampai ayat yang ketiga, segmen yang pertama. Ayat 1 itu luar biasa ya, seperti puisi. Karena selalu dimulai begini, sekalipun. Lalu belakangnya, jika aku tidak mempunyai kasih. Sekalipun, bla 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 bla, jika aku tidak mempunyai kasih. Sekalipun, bla 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 bla, jika aku tidak mempunyai kasih. Artinya apapun yang dapat saudara dan saya kerjakan, apapun yang kita semua bisa lakukan dengan luar biasa sekalipun. Nah kalimatnya ini, sekalipun. Saudara mau berkorban, saudara mau lakukan apa saja, menurut saudara itu yang paling baik. Bahkan menurut saudara kalau orang lihat apa yang saudara kerjakan, wow dia bisa terpukau gitu ya. Tapi firman Tuhan berkata begini, jika aku tidak mempunyai kasih, semuanya menjadi sia-sia. Semuanya menjadi tidak ada artinya. Oleh sebab itu pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk mari kita, firman ini saya nggak sampaikan dalam bentuk ingin mengintimidasi saudara gitu ya. Lalu saudara pulang menjadi rasa bersalah, enggak. Tapi mari kita periksa, mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Termasuk firman itu saya juga. Saya perlu periksa, saya perlu cek apakah semua yang saya kerjakan. Kalau bulan ini kita bicara konteks keluarga, apakah semua yang saya kerjakan dalam keluarga saya, untuk pasangan saya, untuk anak saya, semuanya yang saya lakukan. Karena saya melakukannya karena saya punya kasih. Ataukah sekedar saya mengerjakannya karena saya merasa saya bertanggung jawab. Saya mau pelan-pelan di area sini, karena ada banyak orang nggak sadar tipis sekali saudara antara tanggung jawab dengan saya mengerjakannya dengan kasih. Saya bisa bertanggung jawab sebagai seorang suami, bertanggung jawab kepada pasangan saya bisa tanggung jawab kepada anak-anak saya, tapi belum tentu apa yang saya kerjakan dalam tanggung jawab saya ada kasih di dasarnya. Saya hanya mengerjakannya karena saya merasa saya jadi papa. Saya mengerjakannya karena saya merasa saya jadi suami. Gitu. Saya harus mengerjakannya. Saya harus bekerja karena saya harus menghidupi keluarga saya. Tapi belum tentu saya mengerjakan pekerjaan saya oleh karena saya mengasihi mereka semua. Mungkin bisa jadi oleh karena pride saya. Mungkin bisa jadi karena pencapaian-pencapaian pribadi saya. Pagi hari ini coba periksa, kita lihat diri kita. Apa yang menjadi motivasi kita mengerjakannya. Apa motivasi saudara dan saya hari ini kita datang ke rumah Tuhan dan beribadah di tempat ini. Apakah kita datang oleh karena supaya saudara butuh berkat Tuhan. Ya, sebagai manusia yang jauh dari sempurna, sebagai manusia yang harus terus bergantung kepada Tuhan, kita tentu perlu berkat Tuhan. Tapi apakah itu yang utama dan yang paling besar dalam hidup saudara? Apakah saudara datang ke rumah Tuhan oleh karena saudara merasa, waduh ini besok ini ada ini nih, aku harus ikut tender gitu. Minta minggu ke gereja dulu lah gitu. Minta kemurahan Tuhan, minta anugerah Tuhan supaya besok tender menang gitu. Macam-macam saudara. Dan tidak ada satupun orang yang tahu apa yang menjadi dasar dari semua yang saudara kerjakan selain diri saudara sendiri dan Allah Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita. Oleh sebab itu pagi hari ini mari kita periksa, mari kita cek hidup kita masing-masing. Pelayanan atau pekerjaan tanpa kasih berubah menjadi ambisi, saudara. Karena ada sesuatu yang kita terus kejar. Pengorbanan bahkan tanpa kasih berubah jadi sebuah drama. Kita berpikir aku berkorban untuk keluargaku, aku berkorban untuk adikku, aku berkorban untuk suamiku, macam-macam semua pengorbanan. Aku berkorban untuk gerejaku. Tapi kalau saudara nggak mengerjakannya dengan kasih, semuanya hanya drama. Gitu. Kebenaran tanpa kasih berubah menjadi pisau yang melukai. Bahkan bukan saja melukai, tapi membunuh kita.
Kita merasa kita adalah orang yang paling mengerti tentang kebenaran, lalu kita berbicara banyak kepada banyak orang, kepada pasangan, kepada anak semuanya. Ini loh kebenarannya, ini loh kebenaran. Tapi kita nggak mengerjakannya karena kasih memberitahu kebenaran itu karena kasih, bukan. Tapi karena menyodorkan kebenaran itu. Lalu kemudian ada banyak orang di sekitar kita terluka karena kita berkata kebenaran menurut versi kita. Ada banyak orang bicara tentang firman Tuhan, ini standar kebenaran, ini standar kebenaran. Tapi pertanyaannya, adakah orang itu ketika mendengar kebenaran yang saudara sampaikan, hidupnya dibangun, hidupnya kembali, berbalik dari jalan yang salah, berbalik kepada Allah. Ataukah dia justru tertusuk-tusuk, luka sana sini, dan pada akhirnya dia mati justru. Padahal yang saudara sampaikan adalah kebenaran. Padahal seharusnya firman Tuhan itu menghidupkan, bukan mematikan, saudara. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Apakah kasih masih ada dalam diri saudara? Bagi tadi waktu saya berdoa, waktu saya mengucap syukur, saya rasa ucapan syukur saya seolah-olah sudah nggak bisa dikatakan dengan bahasa manusia, karena saya merasa sangat bersyukur sekali Tuhan mengasihi saya. Dan saya berdoa supaya kasih Tuhan penuh terus dalam diri saya. Lalu kemudian Tuhan ingatkan saya, tahun lalu ketika Gereja Mawar Sharon mengadakan annual meeting, saya diberikan kesempatan untuk boleh menyampaikan sedikit renungan firman Tuhan. Saya sangat ingat sekali, hari-hari itu saya berdoa. Mungkin 3-4 hari saya terus doa tentang Tuhan mau ngomong apa, Tuhan mau ngomong. Saya berdoa berjam-jam. Lalu Tuhan tunjukkan sebuah ayat di Wahyu yang bicara tentang bahwa akhir zaman ini kasih kebanyakan orang sudah mulai dingin. Ada banyak orang sudah kasihnya hilang. Gitu. Kita sebut sebagai kasih, tapi bukan kasih yang Tuhan mau. Kita sebut sebagai kita ini umat Allah yang orang Kristen, orang percaya yang punya kasih. Tapi bukan kasih yang versinya Tuhan. Gak tahu versi siapa gitu. Mungkin versi yang sudah kita modifikasi dengan pemikiran-pemikiran kita. Dengan pemahaman-pemahaman kita mulai utak-atik, kita mulai modifikasi kasih yang sejati, yang sesungguhnya. Lalu kemudian Tuhan juga ingatkan, itu semua saya sampaikan waktu di annual meeting. Tuhan ingatkan bahwa kasih mula-mula kita bahkan kepada Tuhan sudah mulai pudar. Itulah akar permasalahan. Karena tanpa kasih kita kepada Tuhan, kasihnya mengalir dari hidup kita, kita tidak mungkin dimampukan dapat mengerjakan segala sesuatunya dengan kasih. Hubungan suami istri juga sudah bukan lagi ngomong tentang kasih, tapi tuntutan demi tuntutan. Hak gitu, aku punya hak sebagai suami, kamu harus melayani aku. Istri juga ngomong, aku punya hak, kamu juga harus mencukupi aku, dan lain sebagainya. Semua saling menuntut, anak juga menuntut. Karena kasih kebanyakan orang pada akhir zaman sudah mulai dingin. Pagi hari ini saya berdoa sungguh supaya jemaat Tuhan di tempat ini, mari kita kembali ingat bahwa semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan, bahkan ketika kita melakukannya untuk Tuhan, pertanyaannya pagi hari ini, adakah saudara mengerjakannya karena kasihmu besar kepada Tuhan? Ataukah saudara mengerjakan oleh karena hal-hal yang lain yang ada, banyak orang gak tahu, saudara. Hanya dirimu yang tahu dan Roh Kudus yang tahu. Hal yang kedua, segmen yang kedua saya beri judul kasih selalu berbuah. Gak ada kasih yang tidak berbuah. Kasih itu bukan statis. Kasih itu bukan sesuatu yang diem. Enggak, kasih selalu berbuah. Selalu ada wujudnya gitu. Selalu punya dampak, karena buah itu bicara tentang dampak. Ada di ayat 4-7, saudara kalau mau catat. Yang pertama tadi kasih menjadi alasan utama itu ayat 1-3. Ya. Yang kedua kasih selalu berbuah adalah ayat 4 sampai ayat 7. Yang menarik di ayat yang ke-7 ditulis begini. Ia menutupi segala sesuatu. Kasih menutupi segala sesuatu. Ada banyak orang mungkin salah dalam memahami ayat ini lalu berkata bahwa karena kasih Pak, firman Tuhan ngomong harus menutupi segala sesuatu. Dosa ditutupi, kesalahan ditutupi karena kasih Pak. Oh salah, maksudnya tidak demikian. Kalau saudara baca di banyak terjemahan dari Alkitab kita, menutupi itu bisa bicara tentang melindungi, bisa bicara tentang menanggung. Kasih itu mau menanggung segala sesuatu. Kasih itu mulutnya nggak ember, nggak bocor sana sini. Kasih itu nggak berarti kalau tahu ada kesalahan orang lain lalu jadiin gosip ngomong sana sini dan sebagainya. Enggak, itu bukan kasih. Jadi arti di sini adalah ia menutupi, itu bukan berarti dia sedang menyembunyikan sesuatu yang busuk, enggak. Ya, nanti kita akan sama-sama lihat apa yang dimaksud. Kasih sejati itu terbukti ketika kita berhadapan dengan keadaan yang tidak ideal. Kalau saudara menghadapi situasi yang baik, yang nyaman, yang ideal menurut saudara, lalu di sana saudara bisa mempraktekkan kasih, itu biasa. Bahkan saudara bisa mengasihi orang yang memang dekat dengan saudara dan yang memang mengasihi dan memperhatikan saudara, firman Tuhan berkata itu biasa gitu. Tapi kasih Tuhan itu berbeda loh. Kasih Tuhan ngomong gini, kasihilah musuhmu.
berdoalah untuk mereka yang menganiaya engkau. Waduh, ini kasih apa Tuhan? Ini kasih bentuk apa? Ini kasih model apa ini? Orang yang menganiaya aku, firman Tuhan ngomong berdoalah untuk mereka. Kasihilah musuhmu. Kita jelas-jelas tahu ada orang, mungkin kita merasa aku ini orang baik-baik, aku tidak memusuhi orang. Tapi kita mungkin tahu ada orang yang sengaja musuhi kita. Firman Tuhan ngomong kepada kita, kalau kita mau belajar kasih, kasihilah mereka yang memusuhi engkau. Ini loh bentuk model kasih, definisi kasih yang Tuhan mau supaya saudara dan saya menghidupinya. Supaya saudara dan saya punya di dalamnya dan penuh, meluap-luap, meluber. Ada orang di samping saya ini, aduh benceno Tuhan pokoknya. Kalau bisa enyahkan dia dari hadapanku gitu kan. Pokoknya aku mau melakukan apa aja di komen terus, diprotes terus gitu. Kok kayaknya kok saya ini punya paparasi dan mamarasi gitu, dicari terus kesalahannya gitu. Kok ada ya orang kayak gini Tuhan, tapi firman Tuhan berkata, kasihilah mereka. Justru dengan cara itulah kadang-kadang situasi tertentu Tuhan izinkan. Kondisi keadaan tidak ideal Tuhan izinkan supaya saudara dan saya bertumbuh kasih sejati kita. Kasih kita nggak bisa bertumbuh, kasih kita nggak akan pernah berada dalam kondisi memiliki kasih yang sejati kalau saudara terus ada di keadaan zona yang nyaman dan baik terus. Ya gimana caranya saudara bisa praktek kasih? Makanya kalau segala sesuatu terjadi dalam hidup kita, saudara harus tahu bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada satupun peristiwa yang terjadi di luar dari izin Tuhan. Tuhan mengizinkan untuk terjadi. Tapi saudara jangan larut dengan apa yang dunia kerjakan, dengan value dan nilai dunia. Tapi saudara harus kembali ingat apa yang Tuhan mau. Kalau situasi ini terjadi dan Tuhan izinkan dalam hidup saya, apa yang Tuhan mau supaya saya bertumbuh, supaya saya dewasa. Yang terutama kita perlu pikirkan tentang kasih Tuhan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan mau supaya kasihku bertumbuh. Apa yang Tuhan mau supaya kasihku semakin hari semakin dewasa. Sangat mudah mengasihi orang yang baik, Bapak Ibu Saudara. Termasuk pasangan kita. Waktu dulu pacaran sampai menikah ya baik menurut kita. Sudah mulai masuk pernikahan, kehidupan pernikahan sesungguhnya kita mulai mikir ternyata dia nggak sebaik yang aku maksud gitu ya. Waktu dulu pacaran, waduh, segala sesuatunya yang diomong semuanya positif. Oh dia tuh begini loh, dia begini, dia begitu, begini, begitu. Sudah menikah 5 tahun lewat, ditanya satu pun yang baik, bingung, mikir dulu. Apa ya yang baik dari dia ya? Kok bingung saya enggak nemu ya? Yang ada tuh cerewet Pak, banyak omong, komplain terus gitu. Naruh barang dikit aja salahkan, naruh banyak ketemu semua, dulu enggak ada gitu ya. Kasih Kristus mengajarkan kita untuk tetap mengasihi bahkan ketika kita disakiti. Oleh sebab itu, yang saudara dan saya perlu lakukan supaya kasih kita bertumbuh, supaya kasih kita subur dalam diri kita, bertumbuh dewasa, kita harus menteladani seperti yang Kristus kerjakan dalam hidup kita. Apa? Yaitu dia datang untuk mengampuni saudara dan saya. Yesus itu Allah yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi, punya segala kemuliaan. Datang ke muka bumi jadi manusia. Filipi berkata dia mengosongkan dirinya. Lalu dia pilih bentuk, pilih rupa. Itu manusia bukan yang level paling atas, yang paling bawah. Gitu. Dulos, budak, hamba. Itu yang dipilih. Bisa tahu Tuhan pilih sama-sama jadi manusianya, dia pilih lahir jadi raja aja. Langsung memerintah sebuah bangsa yang besar. Bisa kan? Bisa. Tapi Tuhan pilih yang paling bawah. Gitu. Kenapa sih? Alasannya Tuhan Allah yang mulia, yang perkasa, yang punya segala-galanya jadi manusia. Satu alasannya. Karena dia mengasihi saudara dan saya. Dan wujud bentuk kasih itu yang dinyatakan untuk saudara dan saya adalah dia mengampuni dosa saudara dan mengampuni dosa saya. Itu sebabnya kalau saudara dan saya nggak bisa mengampuni mereka yang bersalah kepada kita, mereka yang bikin salah kepada kita, mereka yang menyakiti hati kita, maka Tuhan mempertanyakan, apakah engkau mengenal aku? Karena Tuhan, firman Tuhan berkata, karena Allah adalah kasih. Dan oleh karena kasih itulah wujud produknya adalah saudara diampuni. Makanya kalau kita perhatikan ya, di semua Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, cuma ada satu doa yang Yesus sendiri ajarkan. Tahu kan semua ya, doa apa? Bapa kami. Itu doa yang Yesus langsung ajarkan. Enggak ada yang lain. Dari Kejadian sampai Wahyu cuma satu. Perhatikan doa Bapa kami itu begini. Bapa kami di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu ngomong tentang berkat Tuhan. Lalu ternyata di tengah-tengah itu loh. Kalau saudara perhatikan ya, unsur doanya itu ya. Diselipkan, dan ampunilah kami seperti. Kenapa pakai seperti?
Kan ini urusannya doa, ini urusannya aku dengan Tuhan. Tuhan ampunilah aku akan dosaku. Selesai, lalu lanjut ke kalimat yang berikutnya kan lebih pas. Tapi Tuhan tuh mengkaitkan, ampunilah dosaku, ampunilah kesalahanku seperti aku mengasihi mereka yang bersalah kepadaku. Kata seperti itu terkait, saudara. Saling. Kalau yang satu saudara nggak lakukan, yang satu saudara sedang bohong. Saudara nggak lakukan yang sungguh-sungguh. Kalau saudara minta supaya Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan saudara, tapi saudara tetap pegang erat kesalahan orang lain, saudara nggak mau lepaskan, bagaimana mungkin permintaan permohonan ampun saudara ini dikabulkan oleh Tuhan? Atau saudara bisa punya pengharapan pasti bahwa saudara akan diampuni. Yang ini saudara pegang dengan erat, saudara nggak mau lepaskan. Berarti kan bahkan di doa Bapa kami, hal mengampuni Tuhan masukkan, Tuhan selipkan di tengah-tengah. Dan yang bukan hubungannya hanya antara kita dengan Tuhan saja, tapi dengan sesama. Itulah definisi dari kasih Allah. Oleh sebab itu mengampuni bukan tentang siapa benar siapa salah, saudara. Mengampuni adalah keputusan mau sembuh di dalam kasih Tuhan. Ada banyak orang, dia pikir dia baik-baik saja. Karena dia merasa orang lain yang menyakiti dia, orang lain yang bermasalah. Dia pikir dia baik-baik saja semuanya. Tapi sesungguhnya ketika dia sulit untuk mengampuni, dialah yang sakit di hadapan Tuhan. Maka mengampuni itu bicara tentang aku mau sembuh di dalam kasih Tuhan. Saudara nggak bisa ilmu psikologi mau bicara tentang mau banyak terapi dan lain sebagainya. Untuk melupakan kejadian-kejadian yang menyakitkan hati, yang melukai hati dan lain sebagainya. Kalau kasih Tuhan nggak masuk di dalamnya, sembuhnya nggak sempurna. Sesaat, nanti kalau sudah kumat lagi. Gitu. Tapi ketika kasih Tuhan hadir dalam diri kita, memenuhi hati kita, hati yang luka dibalut oleh Tuhan, hati yang sakit kembali dipulihkan oleh Tuhan. Dari situ baru saudara dan saya dimampukan untuk mau mengasihi sesama kita. Oleh sebab itu, orang yang mau mengampuni itu adalah orang yang sebenarnya dirinya mau sembuh. Ada banyak orang gak mau mengampuni karena menimbang siapa salah siapa benar. Ditimbang-timbang terus. Ada banyak orang gak mau mengampuni karena berpikir kok enak dia tak ampuni. Gitu. Dia pikir kalau dia mengampuni ada sesuatu yang baik yang diberikan kepada orang itu. Loh apa yang diberikan? Gak ada. Itu cuma perasaan kita aja. Dia pikir kalau kita mengampuni kok enak dia. Loh, enaknya apa memang? Gak ada enaknya. Justru waktu saudara tidak mengampuni, maka hati saudara ada begitu banyak sampah-sampah yang saudara simpan terus, bau busuk. Kemana-mana saudara bawa. Termasuk masuk dalam hadirat Tuhan, masuk rumah Tuhan, sampahnya tetap dibawa. Bau busuk saudara. Nanti giliran berkat Tuhan mau turun, keganjel karena sampah saudara. Harusnya saudara dipakai Tuhan dengan luar biasa menjadi alat kemuliaan, nggak bisa, ketahan. Kenapa? Karena ada sesuatu yang belum beres di hatinya. Gitu. Ada sampah yang belum beres gitu. Pekerjaan saudara harusnya saudara dipakai Tuhan luar biasa, menjadi saluran berkat bagi banyak orang lain sehingga pekerjaan saudara diberkati luar biasa. Nggak bisa ketahan gitu. Ketahan nggak bisa. Karena hati saudara belum siap. Belum bersih untuk menjadi saluran air yang bersih untuk mengairi, menyejukkan banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Seorang hamba Tuhan teolog yang terkenal namanya Charles Spurgeon, dia bilang begini, a heart washed by Christ cannot hold on to bitterness, it must release forgiveness. Hati yang sudah dibasuh oleh Kristus harusnya nggak boleh lagi menyimpan kepahitan karena sudah dibasuh bersih oleh kuasa darah Kristus. Harusnya dia harus merilis, dia harus melepaskan pengampunan. Maka gaya hidup mengampuni adalah gaya hidup murid-murid dan anak-anak Tuhan. Kalau saudara sedikit sakit hati, sedikit kecewa, sedikit itu disimpan, saudara bukan gaya hidup sebagai anak-anak Tuhan. Anak Tuhan nggak gitu, disakiti langsung mengampuni, sakiti mengampuni, terus mengampuni. Karena Kristus memberikan teladan untuk kita, untuk mengasihi. Amin. Kita mengampuni pun tidak melakukannya oleh karena rule, karena firman Tuhan menyuruh kita, mau nggak mau harus diampuni, tapi hatinya belum beres. Oh enggak, justru karena kita tahu kasih, maka kita mengampuni. Amin. Kasih tidak membenarkan dosa atau kesalahan, tetapi memilih untuk tetap bersinar. Kasih tidak pernah mau kalah dengan keadaan, tidak pernah mau kalah dengan sakit hati yang dia alami, yang dia derita.
Memang dosa dan kesalahan tidak bisa dibenarkan. Dengan oleh karena ada kasih, lalu kemudian dosa dianggap tidak ada. Oleh karena ada kasih, kesalahan dianggap tidak ada. Bukan begitu. Tapi di dalam kondisi keadaan yang tidak baik sekalipun, kasih tetap memilih untuk bersinar. Bukan keadaan sekitar yang terjadi yang mempengaruhi warna dari kasih itu, enggak. Tapi kasih yang kita punya dari Kristus harus terus bersinar seperti warna yang Kristus mau dalam hidup kita. Pertanyaannya pagi hari ini, apakah keluarga kita melihat kasih bersinar dari kita? Apakah pasangan saudara melihat kasih bersinar dari hidupmu? Apakah anak-anakmu melihat kasih itu bersinar dalam dirimu? Apakah rekan orang-orang yang dekat di sekeliling saudara melihat kasih itu bersinar dalam diri saudara? Pertanyaan kedua adalah apakah rekan pelayanan dan tim yang paling dekat dengan saudara melihat kasih saudara bersinar? Yang ketiga terakhir, segmen yang ketiga. Kasih tidak berkesudahan. Ayat 8 sampai ayat 13. Kasih tidak berkesudahan. Di ayat-ayat itu saya nggak mau bacakan semuanya karena waktu saya nanti nggak ini ya. Saudara bisa baca di rumah, kasih tak berkesudahan itu ayat 8 sampai 13. Yang luar biasa adalah begini. Di ayat yang terakhir ditulis. Saya langsung rangkum dalam catatan saya ya. Iman itu akan hilang karena kita akan bertemu Allah muka dengan muka. Kita nggak perlu lagi pakai iman. Nanti dalam kekekalan. Iman sudah nggak dipakai lagi. Pengharapan akan lenyap karena semua telah digenapi oleh Tuhan. Ya ada sesuatu pun yang kita harap-harapkan lagi. Nggak usah langsung ketemu kok sama Tuhannya kok. Dan semuanya sudah digenapi. Semua janji, semua yang Tuhan telah nyatakan, semuanya digenapi. Tapi kasih justru menjadi nyata sempurna karena kita bersatu dengan Allah yang adalah kasih. Kita berjumpa dengan dia kita hidup, kita tinggal bersama-sama dengan dia. Justru disitulah kasih menjadi sempurna. Kasih mencapai titik kesempurnaannya ketika saudara dan saya berjumpa dengan dia di dalam kekekalan. Oleh sebab itu pagi hari ini mari kita renungkan. Kalau begitu waktu aku melakukan ini, itu dan lain sebagainya. Kalau aku nggak punya kasih, padahal nanti dalam kekekalan hanya kasih yang paling sempurna. Kalau gitu apa yang aku kerjakan ini semuanya akan menjadi sia-sia. Saudara akan melewatinya, lalu kemudian saudara menoleh ke belakang dan berkata, aduh kok sayang ya, aku nggak ngerti. Aku nggak paham, aku merasa berjuang karena ini, berjuang karena itu, aku merasa ini dan lain sebagainya. Tapi ternyata semuanya itu aku kerjakan tanpa kasih Kristus. Padahal nanti dalam kekekalan semuanya akan hilang saudara. Tadi ayat-ayat yang saudara baca bahkan berkata, kalaupun kita punya iman memindahkan gunung sekalipun. Kalau saudara nggak punya kasih, buat apa gitu kata firman Tuhan, buat apa? Kalau saudara punya urapan Tuhan yang dahsyat mendatangkan api kayak Elia. Saudara punya urapan Tuhan yang dahsyat mengerjakan mujizat yang nggak pernah terjadi misalkan. Tapi kalau saudara nggak punya kasih, firman Tuhan berkata, buat apa gitu? Buat apa? Justru karena kasihlah di akhir nanti mencapai titik kesempurnaannya waktu saudara dan saya berjumpa dengan juru selamat kita, dengan Bapa kita di sorga. Amin. Saya tutup dengan sebuah ilustrasi untuk menolong saudara. Menceritakan seberapa besar kasih Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Supaya saudara dan saya hari ini mau melangkah dan beranjak mengasihi sesama kita. Apapun kondisinya, seberat apapun dan sepelik apapun. Saudara harus mampu beranjak. Membuat kasih itu bersinar dalam diri kita. Karena ini loh yang Tuhan kerjakan. Suatu kali saya pernah baca sebuah artikel. Menurut artikel itu ini adalah kisah nyata. Di Amerika ada sepasang suami istri. Mereka menikah lalu sekian tahun dalam pernikahan itu gak punya anak. Mereka berdoa, ini orang Kristen ya. Berdoa, bergumul berdoa. Mereka selalu datang ke gembalanya minta didoakan sampai kalau nggak salah 12 tahun atau 15 tahun pernikahan, lalu istrinya hamil. Wah, sukacita. Singkat cerita, anak ini lahir. Ketika lahir ternyata didiagnosa bahwa anak ini tidak lahir dalam kondisi yang normal. Berkebutuhan khusus gitu. Dan nggak tahu saya jenisnya apa, kalau dia keluar ke depan ke outdoor terbuka begitu, lalu terpapar sinar matahari, maka anak ini sering mengeluarkan air liur gitu saudara ya. Nah suatu kali pasangan suami istri ini diundang oleh rekannya, karena rekannya punya pesta, saya lupa pesta apa. Nah lalu rekannya ini karena rekan dekat sama dia ngomong anakmu ajak aja. Selama ini kalau dia keluar nggak pernah ajak anak gitu, karena anaknya nggak bisa di luar, nggak bisa di outdoor, apalagi terpapar sinar matahari. Singkat cerita anak ini dibawa, ya pakai kursi roda karena sudah kesulitan berjalan gitu ya. Nah karena itulah anak itu mengeluarkan liur dan lain sebagainya gitu ya. Sebagai orang tua yang mengasihi anaknya, orang tua ini tidak pernah malu sama sekali.
Mengajak sang anak dalam kondisi yang seperti itu. Dan anak yang dalam kondisi yang seperti itu, dia paham. Dan anak ini bisa merasakan betapa besar kasih papa mamanya kepada dia. Dia tidak pernah merasa ditolak sama sekali. Lalu pulang ke rumah, lalu orang tuanya bantu dia bersihin badannya, gantiin baju dan semuanya. Lalu kemudian sang mama ke area dapur bersama dengan para pembantu yang lain. Nggak tahu ada kegiatan apa. Lalu si papa ke ruang keluarga, lalu baca koran, duduk santai. Karena dia pikir setelah ini dia mau istirahat tidur. Sang anak merenungkan kejadian waktu dia diajak ke pesta. Dan betapa besar kasihnya papa dan mamanya itu tidak malu dengan kondisi keadaannya dia yang penuh keterbatasan. Sang anak berpikir dan dia ingin untuk membalas kebaikan papa mamanya ini. Lalu dia bangun dari tempat tidur, dia duduk ke kursi rodanya, dia dorong kursi roda itu ke area dapur. Kenapa? Karena dia ingat papanya ini suka kopi. Gitu. Lalu dia ke dapur, dia ambil gelas, dia tuang bubuk kopi. Banyak-banyak karena dia pikir kalau bubuk kopinya banyak itu pasti enak. Banyak, dipenuhi gelasnya dengan bubuk kopi. Lalu kemudian harusnya dikasih gula, namanya anak berkebutuhan khusus, nggak ngerti. Dia ambil garam, saudara. Dikasih garam. Lalu kemudian dikasih air. Lalu dia nggak ngerti lagi supaya, dia pikir supaya kopinya spesial. Dia nggak ngerti masih ditambah apa. Lalu dia lihat di botol di sebelahnya. Dia ambil, dia angkat, itu minyak goreng, saudara. Dimasukkan minyak goreng. Lalu dikasih air, dia aduk jadi satu, ditaruh. Lalu dia mikir, papa ini selain kopi suka apa ya? Oh, papa suka telur. Dia ambil tempat penggoreng telur, ditaruh di atas kompor, namanya anak nggak ngerti, kompornya nggak dinyalakan, saudara. Dikasih minyak goreng, dipecahkan telurnya di sana, pecah semua, termasuk kulit-kulitnya ikut pecah di sana. Namanya orang terbatas. Lalu dia tunggu, dia goyang, lalu dia diambil mangkok yang lain, lalu dia tuang dalam posisi mentah bercampur dengan minyak. Lalu kemudian dia bawa mangkok itu, dia bawa segelas kopi itu, di pangkuannya pelan-pelan dia dorong kursi rodanya, dia menghampiri papanya yang ada di ruang tamu itu, yang sedang baca koran. Lalu dia ngomong, pak gitu, ngomongnya terbatas. Maaf saya nggak bisa nirukan karena saya. Lalu singkat cerita pokoknya dia kasih papanya kopinya itu. Minum kopi pak, minum kopi pak. Lalu papanya ngelihat anaknya tersenyum, diambil kopinya, lalu diminum. Bayangkan saudara ya, ini bubuk kopi, lebih banyak bubuknya daripada airnya, campur garam, campur minyak goreng, diminum. Lalu ditaruh, dia lihat anaknya lagi, dia senyum. Lalu dia ngomong, thank you ya, sudah buatkan kopi buat papa. Gitu. Lalu anaknya ngomong gini, minum lagi pak, yang banyak, habisin gitu. Ya sambil gini ya, dia habisin sama papanya. Ditaruh, papanya ngomong, thank you ya nak, ya. Ambil mangkoknya yang berikutnya, pak telur, enak, telur spesial. Habisin pak, oh iya dimakan. Telur mentah campur minyak, saudara, dimakan. Lalu ditaruh sama papanya lihat anaknya. Papanya tersenyum, lalu dia ngomong, thank you ya nak, sudah perhatiin papa. Bikinkan papa kopi, bikinkan papa telur. Iya pak, papa suka gitu. Oke, nah sekarang waktunya kamu tidur ya, karena sudah jamnya harus tidur. Didorong sama papanya, masuk ke kamar, lalu anak ini diangkat, ditaruh tempat tidurnya. Sebelum anak ini berbaring tidur, papanya pegang kedua tangan anaknya. Dia senyum sama anaknya, lalu dia peluk anaknya. Dia ngomong gini, papa sayang sama kamu, papa bangga sama kamu. Lalu anak ini tidur. Saudara, dari cerita ini kita bisa belajar apapun yang saudara dan saya kerjakan dan buat, tidak pernah ada yang sempurna. Saudara pikir kita melakukan segala sesuatunya itu terbaik untuk Tuhan. Kita pikir kita melakukan semuanya sudah sangat-sangat baik. Tahukah yang saudara dan saya kerjakan seperti kopi yang dicampur minyak dan garam. Gak pernah sempurna, gak pernah baik. Yang saudara kerjakan untuk Tuhan dalam pelayanan saudara mungkin. Kasih saudara terhadap sesama dan semuanya. Nggak pernah baik, saudara pikir itu sebuah telur goreng yang spesial, padahal itu telur mentah campur minyak goreng, diaduk-aduk, dicampur. Di hadapan Tuhan, yang saudara persembahkan, kelakuan saudara, perkataan dan semuanya yang saudara pikir kalau kita pun jaga, kalaupun ini dijaga loh ya, kalaupun dijaga, saudara pikir itu yang terbaik, yang sempurna? Apa yang sempurna menurut standar Allah? Apa yang sempurna menurut standar manusia? Gapnya jauh sekali saudara, jauh sekali. Tapi ternyata Bapak itu nggak pernah memandang menurut ukuran sempurnanya Allah Bapak di sorga. Dia turunkan standarnya ke bawah. Dia lihat pekerjaan saudara. Dia lihat pelayanan saudara. Dia lihat doa saudara. Dia lihat hati kesungguhan saudara melayani Tuhan. Hati saudara sungguh-sungguh setia kepada keluarga saudara. Pasangan, anak, semuanya mengerjakannya dengan kasih. Waktu dia lihat kasih, itulah yang membuat Bapak di sorga ambil cangkir saudara. Kopi yang bercampur dengan garam dan minyak itu dia minum. Dan dia ngomong, thank you ya. Sudah mengerjakan yang terbaik. Kasih Tuhan besar untuk saudara dan saya. Bukan karena
diukur dari apa yang kita kerjakan menurut standar Allah. Tapi dia melihat, adakah dia melihat kasih dalam diri saudara dan saya. Waktu dia lihat itu, dia akan peluk saudara, dia tepuk pundak saudara, dan dia berkata, aku mengasihimu, aku bangga dengan kamu. Oleh sebab itu hari ini, jadilah anak-anak Tuhan yang berdiri dengan kaki yang mantap dan berkata, aku ini anak Tuhan, penuh kasih dalam hidupku ini. Banyak hal yang aku kerjakan, tapi tangannya selalu menopang, tangannya selalu menolong, kasihnya terus mengalir deras dalam diriku. Oleh sebab itu kalau ada ganjalan-ganjalan di hatiku, mengenai orang-orang di sekitar, mengenai pasangan, keluarga, anak, dan semuanya. Hari ini saudara, saya nggak pernah tahu apa yang menjadi problem saudara. Tapi hari ini kalau saudara mendengar firman Tuhan, saudara harusnya beranjak dan mau bertindak sebagai anak-anak Allah yang sudah dikasihi oleh Allah demikian rupa untuk saudara memancarkan kasih. Kasih yang di dalam diri saudara harusnya tidak boleh dipengaruhi oleh keadaan sekitar. Tapi kasih terus memilih untuk terus bersinar dalam diri saudara. Amin.